Kanker, pembunuh kedua di dunia penyebab kematian. Sel-sel yang tumbuh tanpa terkendali dan menjalar tanpa sukat. Tidak pandang bulu dalam menyerang, pada laki-laki bahkan perempuan. Semakin hari, kasus keganasan masih terus terjadi peningkatan. Upaya-upaya menemukan obat mujarab masih terus dilakukan. Temuan baru terus bermunculan untuk mencegah keganasan. Pencegahan dini dengan pemenuhan zat gizi dapat diterapkan. Pemenuhan zat gizi seperti apa yang dapat diterapkan untuk melawan keganasan? Simak penjelasan, pahami, lalu terapkan. Nah, kita mulai penjelasan mengenai pemenuhan zat gizi untuk penderita kanker. Kanker sendiri adalah sel-sel yang tumbuh secara tidak terkendali. Nah, ketika sel-sel tumbuh secara tidak terkendali, akan mengganggu jaringan dan akan mengganggu fungsi dari organ tubuh yang terkena. Penyebab kanker sering dikaitkan dengan faktor lingkungan, misalnya polusi, bahan kimia, perokok aktif, dan perokok pasif. Selain itu, faktor makanan juga dapat memicu terjadinya kanker. Makanan apa sih yang dapat memicu terjadinya kanker? Yaitu makanan yang memiliki kandungan zat karsinogenik. Biasanya terdapat pada makanan atau bahan makanan yang diolah dengan cara dibakar. Terdapat beberapa hal penyebab gangguan gizi yang disebabkan oleh penyakit kanker. Yang pertama yaitu kurangnya nafsu makan. Biasanya pada penderita kanker mudah sekali merasa kenyang dan terkadang ada gangguan terhadap indera pengecap. Yang kedua yaitu adanya gangguan asupan makanan dan gangguan gizi. Gangguan asupan makanan dan gizi ini disebabkan karena adanya gangguan pada saluran pencernaan, misalnya kesulitan menelan, mengunyah, dan lainnya. Kemudian adanya gangguan juga mengenai penyerapan zat-zat gizi. Selain itu juga karena adanya kehilangan cairan dan elektrolit yang disebabkan karena mual, muntah, dan diare. Selanjutnya yaitu adanya gangguan metabolisme zat-zat gizi, misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Yang terakhir yaitu adanya peningkatan pengeluaran energi yang disebabkan karena penyakit kanker ini. Pemenuhan zat gizi pada penderita kanker dapat dilakukan dengan pemberian diet yang sesuai. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan makanan dengan gizi seimbang sesuai dengan kemampuan pasien. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya penurunan berat badan. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya mual, muntah, dan diare. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengupayakan terjadinya perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan pada pasien dan keluarga pasien. Nah, diet yang digunakan untuk penderita kanker yaitu dengan menggunakan diet tinggi energi dan tinggi protein. Dengan syarat yang pertama yaitu energinya tinggi. Pada penderita kanker laki-laki menggunakan energi 36 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan untuk perempuan yaitu menggunakan 32 kilokalori per kilogram berat badan. Dan proteinnya juga tinggi yaitu 1-1,5 gram per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu kebutuhan lemak yaitu 15-20% dari kebutuhan energi total. Dan kebutuhan karbohidratnya yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Nah, kemudian perlu diberikan tambahan suplemen vitamin atau mineral, yaitu terutama vitamin A dan B kompleks dan vitamin C serta E. Dan porsi makanan dapat diberikan dengan porsi kecil tetapi sering diberikan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari penyakit kanker. Yang pertama yaitu mengurangi kebiasaan merokok. Dan untuk perokok pasif tidak dianjurkan untuk berada di lingkungan dengan perokok aktif. Yang kedua yaitu tidak tinggal pada tempat yang memiliki intensitas polusinya tinggi. Dan selanjutnya yaitu harus mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman. Penggunaannya pun harus sesuai dengan label yang tertera.
sehingga makanan yang kita konsumsi aman dari bahan pestisida. Selanjutnya yaitu menjaga asupan makanan yang kita konsumsi dengan cara menghindari makan makanan yang diolah secara dibakar, karena makanan yang diolah secara dibakar dapat memicu terjadinya kanker karena mengandung zat karsinogenik. Selain cara-cara tersebut, untuk terhindar dari kanker, pencegahan kanker dapat dilakukan dengan menerapkan cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik minimal 15 menit per hari, diet sehat dengan kalori seimbang, dan kelola stres. Nah, hal tersebut merupakan langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk menghindari terjadinya kanker. Dalam aspek gizi, pencegahan penyakit kanker juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan contohnya yaitu sayur-sayuran. Sayuran seperti apa yang dapat mencegah terjadinya kanker? Yaitu sayuran yang berwarna hijau terutama. Kemudian mengenai lauk pauk atau sumber protein, baik protein nabati maupun protein hewani, yaitu contohnya ikan, telur, ayam, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian sumber protein nabatinya yaitu bisa didapatkan melalui kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Lauk pauk tersebut dianjurkan untuk diolah dengan cara dibuat sayur, dipepes, maupun dikukus, karena tidak dianjurkan untuk pengolahan lauk pauknya dengan dibakar, karena hal itu akan menimbulkan zat karsinogenik atau zat yang memicu terjadinya penyakit kanker. Selain terdapat bahan makanan yang dianjurkan, terdapat pula bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita kanker. Misalnya yaitu sumber sayuran. Sayuran apa sih yang tidak diperkenankan untuk penderita kanker? Yang pertama yaitu tauge. Yang kedua, sawi putih. Yang ketiga, cabai. Dan yang keempat yaitu kangkung. Kemudian sumber dari buah-buahan yang tidak dianjurkan untuk penderita kanker yaitu nanas, duku, durian, dan nangka. Kemudian ada beberapa sumber protein hewani yang tidak dianjurkan pula untuk penderita kanker, yaitu sumber daging berasal dari daging sapi dan daging kambing. Kemudian juga ikan asin juga tidak dianjurkan. Kemudian sumber seafood juga ada beberapa yang tidak dianjurkan, misalnya udang dan kerang. Selain itu juga tidak diperkenankan mengkonsumsi makanan yang diawetkan. Dan ada beberapa pula minuman yang tidak dianjurkan untuk penderita kanker, misalnya minuman yang memiliki kandungan soda dan minuman soft drink dan sejenisnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.